Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kela, di suasana sore kita akan ikuti perbincangan dalam Lighthouse Family bersama psikolog yang sudah hadir di studio Kela FM. Saya langsung saja sapa. Selamat sore Mbak Nuri, apa kabar nih? Selamat sore Mbak Arin, kabar baik Mbak Arin. Hujan ya? Iya, sekali padahal nih. tadi di jalan masih lumayan ya. lah ya, masih mendung-mendung, sekarang tiba-tiba deras gitu ya. Ini tadi sudah ada kabar juga dari sahabat K-Lite melalui SMS-nya. Katanya Bandung sudah mulai agak-agak gelap nih, dan sekarang sudah mulai turun hujan rupanya. Betul ini ya. Mbak Arin, ini berkaitan sama Imlek nggak ya? Soalnya kan katanya karena besok loh Imlek ya, dan biasanya sih kalau menjelang Imlek, nah ini ya selalu hujan. Ternyata terbukti ya. Terbukti ya. Kita lihat besok ya. Oke, hari ini materinya berbeda dari minggu-minggu kemarin ya. Kalau hari ini kita bawakannya judulnya mengenalkan jenis-jenis emosi pada anak. Betul. Nah ini kita undang juga sahabat K-Lite ya yang masih mempunyai anak-anak atau balita, atau memang yang concern dengan perkembangan dunia anak-anak. Betul. Ya. Silakan Anda boleh bergabung di perbincangan di K-Lite FM sahabat K-Lite bersama psikolog dari childrencafe.com yaitu Mbak Nuri. Kita akan mengundang untuk semua sahabat K-Lite ya di sore hari ini untuk bergabung lewat nomor telepon 2531972, SMS-nya di 081220311972. Silakan Anda boleh bergabung, bertanya juga atau mungkin juga sharing mengenai pengalaman anak dalam mengenalkan jenis-jenis emosi pada anak Anda, atau mungkin Anda juga punya pengalaman bagaimana repotnya Anda menghadapi emosi pada anak. Oke, sahabat K-Lite, saat ini kita langsung aja ngobrol nih Mbak Nuri ya. Iya Mbak Rin. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih informasinya. Kalau dalam bidang psikolog ini di perkembangan anak ada beberapa aspek yang disoroti, dan yang paling umum adalah perkembangan motorik ya, kemudian kognitif atau kemampuan berpikir, baru kemudian emosi dan juga sosial. Nah, seringkali kita memperhatikan sisi motorik atau kognitifnya saja. Misalnya, kok anak saya belum bisa jalan ya? Kok ngomongnya belum lancar? Atau kok di sekolah belum bisa kenal huruf, nggak seperti teman-temannya gitu ya? Kayaknya perkembangannya agak lambat gitu ya. Nah, ternyata perkembangan motorik dan kognitif memang penting. Namun, perkembangan emosi juga ternyata tidak kalah penting juga nih ya. Nah, sore ini makanya kita akan ngobrol atau membahas mengenai dasar-dasar perkembangan emosi anak. Lebih dulu kita tanyakan dulu nih kepada seorang psikolognya sendiri nih, mengenai emosi itu sebenarnya apa nih Mbak? Banyak nih definisinya ya Mbak Rin kalau tentang emosi. Nah, kalau kita sekarang kan sebetulnya informasi gampang didapat nih. Kalau kita misalnya carinya ke Wikipedia gitu ya, biasanya akan dikatakan bahwa emosi itu berasal dari bahasa Latin yaitu emover, artinya bergerak atau menjauh nih Mbak Arin. Dan ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang definisi emosi oleh pakar gitu ya, mungkin saya ambil satu contoh aja yang memang terkenal banget, sering bicara tentang emosi. Ini David Goleman nih Mbak Arin. Dia orang yang memang cukup terkenal terutama dalam kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Nah, kalau dia bilang emosi itu merujuk pada suatu perasaan dan juga pikiran yang khas ya. Jadi suatu keadaan biologis dan psikologis dari serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Wah, ini kan jadi sebetulnya emosi itu kan kompleks ya, nggak cuma sekedar dirasakan, tapi juga ada kaitannya dengan psikis gitu ya. Jadi akan ada reaksi-reaksi psikisnya, makanya kita juga mengenal istilah
ekspresi emosi gitu, karena bisa dilihat oleh kita, bisa dirasakan oleh kita, tapi nanti juga ada kecenderungan bertindak baik untuk meregulasi atau mengelola emosinya itu. Jadi ada perilakunya juga, ada perasaannya juga, ada hubungannya sama pemikiran juga gitu, dengan kognitif juga. Oke. Dan ini sebenarnya emosi apa saja nih ya? Apa saja termasuk emosi dasar, dan sejak usia berapa anak-anak kita sudah bisa diperkenalkan mengenai emosi tersebut? Kalau kita mau bicara tentang emosi dasar, mungkin sebelumnya kita harus tahu dulu nih Mbak Rin. Tadi kan sudah definisi emosi itu apa. Kemudian banyak orang yang mungkin menyamakan emosi dengan perasaan, ya nggak sih Mbak Rin? Kalau misalnya ditanya perasaannya apa sekarang, marah gitu. Ada juga yang nanya emosinya apa sekarang, sedang merasakan emosi apa, senang misalnya atau sedih gitu. Nah, beda atau enggak sih antara emosi dengan perasaan? Nah, kalau menurut Mbak Rin sendiri ada bedanya enggak atau sebetulnya sama? Ada bedanya sih sebenarnya ya. Tapi nggak tahu nih secara definisinya apa gitu. Cuma merasakan. Kalau menurut psikolog biasanya lebih tahu nih ya teorinya gitu. Jadi memang kalau di penggunaan di masyarakat kita, perasaan itu sering digunakan untuk menggantikan emosi gitu ya. Jadi kalau orang ditanya apa yang kamu rasakan, aku marah gitu. Padahal perasaan itu sebetulnya adalah bagian dari emosinya. Sementara marah sendiri adalah jenis emosi, bukan jenis perasaan. Jadi kita bisa contohkan misalnya gini, emosinya marah, tapi perasaannya bagaimana gitu. Jadi perasaannya misalnya seperti ingin meledak gitu, seperti ada yang seperti ingin memukul misalnya, seperti itu. Itu perasaannya. Sementara kalau emosinya sendiri, marah itu emosinya gitu. Tapi nanti akan ada lagi selain nama emosinya apa, perasaannya seperti apa, perilakunya juga ada yang mengikuti. Jadi kalau kita sedang merasakan emosi marah, nanti perilakunya juga ada spesifik yang mengikuti itu. Nah, itu mungkin bagian-bagian dari emosi. Terus kalau kita hubungkan dengan kecerdasan emosi nih Mbak Rin, orang kan sekarang sering sekali bilang bahwa kecerdasan intelektual gitu ya, kemampuan anak berpikir dan sebagainya itu penting, tapi kecerdasan emosi juga penting. Nah, ini setuju ya, hampir semua. Benar. Itu sebenarnya dewasa juga perlu, makanya perlu ada emotional intelligence, betul, gitu ya. Kecerdasan emosional itu memang penting sekali. Jadi tidak bisa kita cuman bilang bahwa yang perlu saya perhatikan di anak saya adalah kecerdasan intelektualnya, sementara kecerdasan emosinya mungkin kita nomor 2-kan atau sama sekali kita kesampingkan. Nah, itu memang dua-duanya harus beriringan lah gitu, sama pentingnya dalam mencapai tujuan-tujuan seseorang. Nah, tadi kan sempat disinggung nih Mbak Rin, bahwa emosi itu juga ada tindakannya. Tindakan untuk apa? Untuk memenuhi tujuan sebetulnya, untuk memenuhi tujuan. Emotional intelligence juga gitu. Jadi kalau David Goleman, gampangnya nih gitu, Goleman tuh bilang emotional intelligence atau kecerdasan emosi itu adalah cara seseorang. Jadi ini nggak terbatas ke anak aja ya, cara seseorang untuk mengelola emosi dirinya dan juga mengelola emosi orang lain untuk mencapai suatu tujuan, gitu. Jadi emosi itu kan pasti dirasakan, mutlak dirasakan, tapi harus dikelola. Nah, jadi orang yang cerdas secara emosi, punya kecerdasan emosional yang tinggi, dia yang mampu mengelola sehingga tujuannya tercapai. Itu ternyata ya. dari kecil ini sudah bisa di manage ya. Dari kecil sudah bisa di manage. Gitu. Kita kenalkan dulu nih sahabat Kelet ya, yang di sore hari ini tengah menyimak perbincangan kita bersama childrencafe.com. Ini informasi yang dapat disampaikan selama sepanjang pertemuan kita di Kelet FM nih. Bisa Anda lihat juga nih sahabat Kelet di websitenya, yaitu childrencafe.com. Ini berisi beragam artikel tentang perkembangan anak dan juga remaja yang dilihat dari sudut pandang psikologi, pendidikan, parenting, kesehatan hingga hukum yang diupdate tiap minggunya. Nah, silakan Anda bisa kunjungi sekali lagi website childrencafe.com untuk mendapatkan informasi atau berdiskusi mengenai perkembangan anak. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar
perkembangan anak dan juga remaja yang bersifat khusus atau pribadi atau tidak bisa disampaikan di radio, silakan Anda bisa menghubungi ke nomor 0818 0919 4940 atau mengirimkan email Anda ke info@childrencafe.com ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan ini bisa sekalian Anda sampaikan di Radio Kilat FM. Boleh. Nomor teleponnya 2531972 dan SMS-nya di 0812203192 ya. Oke, kita akan dengarkan dulu satu lagu yang akan saya hadirkan ke ruangan Anda sebelum nanti kita ikuti perbincangan lebih lanjut ya. 7,1 FM masih dalam Lighthouse Family. Kita masih berbincang sahabat Kilat mengenai mengenalkan jenis-jenis emosi pada anak ya. Dan ternyata kalau kita sebelum kita ini ya membicarakan mengenai emotional intelligence, nah kita harus tahu dulu kan tadi mengenai emosi ya. Betul. Nah sebelumnya kita juga bisa mengenalkan nih jenis-jenis emosi kepada anak ini yang seperti apa Mbak Nuri, silakan. Iya Mbak Rin, jadi mungkin kita hubungkan lagi ya. Tadi kan sudah didefinisikan emotional intelligence itu kemampuan untuk meregulasi atau mengelola emosi. Nah, orang dewasa memang sangat memerlukannya. Kalau sekarang sih kita lihat dalam hubungan dengan orang lain, dalam berbagai bidang, misalnya dalam bisnis, dia menjadi seorang leader, dia jadi rekan kerja gitu ya di kantor dan sebagainya. Ini pasti butuh pengelolaan emosi yang baik supaya dia selain bisa diterima oleh lingkungannya, tapi dia juga bisa mencapai tujuan-tujuannya. Nah, kalau untuk anak kecil, nah kita kan harus tahu dulu untuk bisa mengelola emosi, mengenali emosi kita, mengelola emosi kita, maka dasarnya adalah kenal dulu emosinya, gitu. Sebelum bisa mengelola kan pasti harus tahu dulu dong ya, emosi dasar itu apa saja. Nah, saya akan langsung masuk aja nih Mbak Arin. Sebetulnya emosi dasar manusia itu ada 4. Ini yang memang dirasakan oleh manusia sejak dia sangat kecil, sejak bayi gitu ya. Ada 4, yaitu senang, sedih, takut, dan juga marah. Itu yang dasar. Nah, kalau dia sudah beranjak besar, usianya sekitar 5-6 tahun, maka emosi-emosi itu kan akan berkembang terus seiring usia. Maka akan bertambah, ada 3 lagi emosi yang dikenali oleh anak, yaitu malu, iri, dan bangga nih Mbak Arin. Kenapa bisa anak 5-6 tahun mulai punya emosi yang berbeda atau mulai berkembang emosinya? Karena memang kalau sesuai dengan tahap perkembangannya, anak-anak umur 5-6 tahun itu dari sisi perkembangan bahasa mereka sudah lebih baik daripada anak-anak umur di bawah mereka. Dari sisi kognitifnya mereka juga sudah jauh lebih baik. Lalu dari sisi sosialnya nih terutama. Karena tadi kalau kita perhatikan senang, sedih, marah, dan malu itu kadang-kadang berkaitan dengan diri sendiri. Berkaitan dengan diri sendiri ya. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan, mereka akan sedih. Kalau mereka merasa ada penghalang di antara apa yang diinginkan, mereka akan merasa marah. Kalau mendapatkan apa yang diinginkan akan merasa senang, dan sebaliknya kalau merasa terancam akan merasa takut. Itu dasar sekali dan berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan innernya. Sementara 3 emosi yang saya sebutkan belakangan tadi, yaitu yang malu, iri, dan bangga, ini sudah berkaitan dengan hubungan mereka dengan orang lain yang memang memberikan penilaian, dan penting bagi anak penilaian ini. Jadi misalnya rasa malu gitu. Kalau anak-anak yang usianya masih 2 tahun, pada saat mereka jatuh nih Mbak Arin, jatuh di depan banyak orang, kemudian diketawain oleh teman-temannya, mungkin dia tidak akan merasa malu gitu. Karena buat mereka ketawa temennya dan penilaian orang lain itu buat mereka belum penting, karena mereka masih fokus pada dirinya. Sementara anak-anak umur 5 tahun nih, anak TKB ya, atau sudah mau jelang SD, sudah kelas 1, mereka datang terlambat ke sekolah, terus dihukum misalnya oleh gurunya, dihukum, diliatin sama teman-temannya, wah itu udah malu. Kenapa? Karena bagi mereka pertemanan itu sudah penting gitu. Jadi memang ada 7 akhirnya jenis emosi yang sudah bisa dikenalkan ke anak-anak umur 5-6 tahun
gitu. Bukan berarti anak-anak yang lebih kecil tidak bisa kita perkenalkan jenis emosi, bisa, tapi mereka biasanya memang masih di emosi dasar dan juga mengenalkannya itu baru sekedar nama dan apa yang mereka rasakan. Tapi mengenai bagaimana meregulasi atau mengelola emosinya lebih tepat diberikan pada anak umur 5 sampai 6 tahun. Gitu Mbak Rin kira-kira. Oke. Dan ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai emotional intelligence ya, ini seperti apa sih kita bisa mengelolanya, memberi apa ya, rasa untuk bisa mengelola kepada anak-anak ini yang seperti apa gitu. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang apa saja yang bisa dikenalkan oleh anak. Sekarang caranya seperti apa ya Mbak Rin ya? Kalau anak-anak seperti biasa, mereka belajar dengan berbagai cara. Tapi satu cara yang paling efektif sebetulnya adalah melihat contoh secara langsung. Jadi memang kalau kita mereka bisa lihat ya dari orang tuanya atau dari gurunya atau dari orang dewasa di sekitarnya bagaimana orang-orang ini mengelola emosi. Artinya kalau misalnya kita ada sesuatu yang sebetulnya bisa bikin kita marah, tapi kita bisa menahan diri untuk tidak marah gitu Mbak Rin. Misalnya anak lari-lari terus nyenggol sesuatu gitu ya, nyenggol pajangan di rumah. Terus kita pada umumnya orang-orang yang tidak bisa meregulasi emosi kan akan langsung marah gitu ya, akan langsung anaknya dimarahin atau mungkin dipukul atau dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita bisa sabar, kita langsung panggil anaknya misalnya, terus kita bilangin gitu ya, terus kita minta anaknya untuk membersihkan bekas pecahannya, misalnya seperti itu ya, bareng kita tentunya, jangan sampai dia yang membersihkan sendiri kan bahaya gitu. Tapi yang jelas anak belajar tentang konsekuensi dan sebagainya. Nah, anak akan melihat bahwa tidak semua emosi itu harus dituruti gitu, tidak harus pada saat itu ekspresi emosi itu keluar begitu saja. Ada juga harus dikelola, ada juga waktunya dia bisa menahan gitu. Misalnya ada anak kita yang ngerasa sedih gitu, sedih karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya dia pengen mainan tapi nggak bisa mendapatkan mainannya karena sesuatu hal. Dia akan belajar bahwa kita tidak harus menangis terus-menerus gitu. Kita bisa menahan sebentar, nanti mainan itu misalnya kita bisa beli kalau misalnya kita sudah punya uang. Atau kita bisa beli kalau misalnya dia berperilaku dengan baik atau sesuai harapan gitu. Jadi memang ada waktunya, bisa dikelola dan sebagainya. Jadi contoh dari orang tua itu satu penting. Dan orang tua juga harus mau belajar di sini ya. Pasti. Nah, kadang-kadang orang tua juga tidak tahu bagaimana mengelola emosi anak gitu ya. Jadi mulai sekarang kita memang harus sebagai orang tua belajar gitu ya. Kita mengelola emosi kita terlebih dahulu, kemudian kita bisa menularkannya dan juga mengajarkannya kepada anak kita gitu ya. Itu penting sekali Betul. Mbak Rin. Dan mudah-mudahan nih yang saat ini ya para orang tua mendengarkan, kita bisa lebih bijak nih ya dalam mengelola emosi kepada anak kita sehingga kita bisa menjadi panutan buat mereka juga gitu. Betul. Karena gini, kalau misalnya kita bilang ke anaknya, kamu jangan nangis terus dong gitu, nanti mama beliin gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak menjalani itu gitu ya, kita Nggak pada komit saat juga gitu ya. kita pada saat menjelaskan ke anak kan anak juga akan melihat kita gitu. Orang tua saya cuman bicara aja misalnya, tapi tidak melakukan. Dan anak kan memang lebih, kalau anak-anak yang lebih kecil kan mereka memang lebih banyak berperilaku sesuai dengan contoh yang mereka lihat gitu, secara visual gitu. Betul, Jadi betul. bukan secara verbal atau teoritis aja gitu. Oke. Gitu sih Mbak Rin. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi info penting juga untuk kita Mudah-mudahan. ya. Dan akhirnya kita juga bisa mengenalkan jenis-jenis emosi kepada anak kita dan bagaimana lebih cara mengelolanya gitu ya. Sebetulnya ada sih teknik-teknik yang bisa kita gunakan gitu, teknik yang lebih Simple gitu ya. lebih simple tapi juga lebih komprehensif nih Mbak Erin. Misalnya kita memang punya waktu banyak bersama anak, di mana setiap hari kita bisa gunakan teknik ini. Tapi mungkin saya akan bahas di kesempatan berikutnya kali ya, gitu. betul. Dan
dan hari ini memang baru dasar-dasarnya aja mengenai bahwa mengenalkan emosi ke anak-anak itu sangat penting gitu sejak dini gitu. Betul. Ini sebenarnya kalau boleh tahu juga dari saat ini kita bisa memperkenalkan dari usia berapa sih sebenarnya Mbak, sampai kalau dewasa pastilah kita terus sampai belajar, kita harus bisa mengelola. Tapi untuk dari kecil kita startnya itu mulai dari dari usia berapa nih? Kalau misalnya tentang nama-nama emosinya sendiri, kalau misalnya kita tanya, apa yang kamu rasakan? Kamu senang nggak? Misalnya dapat hadiah ini, aku senang. Itu umur 3 tahun pun anak-anak sudah bisa. Mereka bisa. sudah paham tentang rasa senang. Tapi kalau kita mau mereka bisa mengelola gitu, supaya rasa senang itu tidak jadi berlebihan, supaya rasa takutnya tidak jadi berlebihan, itu idealnya di usia 5 sampai 6 tahun. Karena memang secara kognitif mereka juga perkembangannya sudah sampai ke situ gitu, ke tahap sudah siap gitu untuk menerima itu. Oke. Terima kasih atas informasinya sahabat Nuri ya. Iya. Ini dari psikolog childrencafe.com, dan untuk sahabat kelas sekali lagi yang ingin tahu bagaimana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan anak Anda, remaja, silakan Anda bisa mengunjungi website kami di childrencafe.com, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi atau berdiskusi mengenai perkembangan anak. Dan sekali lagi untuk Anda yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang bersifat khusus atau pribadi dan tidak bisa disampaikan di radio, sekali lagi bisa menghubungi ke 0818 0919 4940. Terima kasih untuk Anda. Dan ini ada satu info sebelum saya tutup ya. Ada satu pertanyaan lagi nih dari sahabat Ayla. Mohon maaf, ini baru terbaca untuk saat ini, dan ini merupakan satu penutup ya pertanyaan ini sekaligus menutup jumpa kita. Selamat sore, kalau dihubungkan dengan sensitivitas rasa, bagaimana nih Mbak? Soalnya ada yang mengidentikan sensi dengan pemarah, ada juga yang mengartikan kepekaan rasa atau kelembutan. Apakah sensitivitas ini juga bisa dideteksi dari usia dini dan bagaimana cirinya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana juga hubungan antara emosi sesaat dengan karakter dasar? Silakan nih. Pertanyaan banyak ya. Banyak pertanyaan. Silakan. Ini membahasnya bisa cukup panjang ya Mbak Ayla. Tapi kita bisa diringkas mungkin. Kita ya. bisa ringkas sebetulnya. Tapi saya garis bawahi dua istilah yang tadi sering disebut, yaitu tentang sensitivitas dengan yang ini tadi ya, dengan emosi sesaat dengan karakter dasar. Oke, kalau bicara tentang sensitivitas itu memang pada akhirnya kembali ke karakter sebetulnya. Ada orang yang memang pada dasarnya sensitif, ada juga orang yang tidak terlalu sensitif kalau sudah berkaitan dengan emosi. Dan sensitivitas ini ada kebagi dua juga nih Mbak Ayla atau sahabat Ayla ya. Jadi terbagi dua juga. Ada yang sensitif terhadap emosi diri sendiri, lalu ada juga yang sensitivitasnya terhadap emosi orang lain. Dan ini sebetulnya juga jadi bagian dari emotional intelligence. Jadi kalau tadi dikatakan oleh sahabat Ayla ini bahwa ada yang bilang orangnya sensi itu berarti pemarah. Ada yang menyebutkan sensitif tuh justru lembut gitu ya. Nah, ini sebetulnya pemakaian istilah yang memang beredar di masyarakat. Tapi kalau pada dasarnya sensitivitas itu merujuk pada seberapa mampu seseorang itu atau individu itu untuk mengenali dan merasakan atau menyerap emosi, baik emosi dirinya sendiri maupun emosi orang lain gitu. Jadi kalaupun misalnya orang katakanlah kita ini orang yang, kalau istilah awamnya dikatakan kita orang yang sensitif, maka kita bisa saja pada saat kita sedih banget ya, pada saat kita marah banget. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada orang lain yang melakukan sesuatu pada kita, kalau kita karakternya memang jauh lebih sensitif gitu dibandingkan dengan orang-orang lain, mungkin kita bisa merasakan emosi orang tersebut. Apakah orang tersebut sebetulnya marah, atau apakah orang itu sebetulnya senang dengan kita, atau orang itu sebetulnya kecewa dengan kita. Nah, kita mungkin lebih sensitif ya untuk menyerap gitu, atau menilai, mengevaluasi, menganalisa ekspresi emosi dari orang lain yang seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua, hubungan antara emosi sesaat dengan karakter dasar. Jadi inilah yang sebenarnya berkaitan dengan regulasi emosi tadi, bahwa
pada dasarnya emosi itu kan Mbak Arin ya, emosi itu pada dasarnya memang tidak menetap gitu. Jadi dia selalu berubah-ubah, dia bisa saja dalam satu waktu dia sedih, tapi dia nggak mungkin sedih terus untuk selamanya atau untuk seterusnya. Nah ini harus ditanamkan pada anak-anak dalam rangka pengelolaan emosi itu tadi. Jadi kalau tadi saya ngasih contohnya, misalnya anak kita marah gitu, anak kita marah karena nggak bisa dapetin boneka atau mainan yang dia inginkan gitu. Nah, anak-anak yang tidak diajarkan untuk meregulasi emosi, dia marahnya akan sangat lama gitu. Sementara kalau anak-anak yang sudah punya pengelolaan emosi yang cukup baik, yang sudah mulai berkembang, maka dia begitu diberi informasi, begitu kita ajak diskusi, begitu kita kasih tahu misalnya ya bahwa ini bukan berarti tidak boleh bonekanya, tapi ada waktunya. Nah, dia akan bisa mereduksi rasa marahnya atau mengurangi rasa marahnya, dan dia sadar bahwa emosi itu nggak selamanya saya rasakan, saya bisa mengelolanya kok gitu. Gitu sih, mudah-mudahan cukup terjawab ya sahabat Ella. Ini singkat sih sebenarnya, saya meringkasnya. Kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut mungkin bisa ke website kita atau bisa ke Facebook juga gitu ya. Betul. Tadi jangan lupa di website childrencafe.com. Betul, ya. betul. Oke, terima kasih untuk sahabat Nuri dari childrencafe.com. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Tentunya masih program ya. Ini kita ada kelanjutan berikutnya nanti ya mengenai emosi pada anak. Jadi Anda tunggu terus perbincangan kita dalam Lighthouse Family setiap hari Minggu mulai pukul 16:15 sampai dengan pukul 17. Oke, kita akhiri jumpa kita, dan terima kasih untuk semua sahabat Kelight sudah menyimak perbincangan tadi. Kita masih lanjut, tentunya masih dalam Afternoon Cafe Weekend. Sahabat Kelight, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat Kelight, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16:15 sampai 17:15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812 203 1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.